Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal kepercayaan cukup banyak orang bahwa yang namanya minyak goreng itu beku kalau disuruh dingin, kental kalau disuruh dingin. Yang menurut penulis ini nggak beda dengan kepercayaan bahwa oli full sintetik atau oli encer itu cepat menguap. Nah, dua-duanya menunjukkan, kalau menurut penulis ya, dua-duanya menunjukkan kurang informasi, menunjukkan keterbatasan pengetahuan ya, maaf. Jadi walau kesimpulan tersebut didapat dengan cara berbeda, tapi intinya adalah kurang pengetahuan. Yang pertama, oli full sintetik atau oli encer itu mudah menguap. Itu sumbernya adalah kenyataan. Sementara kalau minyak goreng itu disuhu dingin beku, itu lebih karena keterbatasan informasi yang asumsinya terlalu besar. Full sintetik dulu. Hal full sintetik ini juga bisa berlaku untuk manual juga ya. Jadi biasanya memang ya, kejadian di lapangan orang pakai full sintetik yang biasanya encer, itu olinya cepat habis. Sementara itu menggunakan oli kental yang biasanya mineral, itu nggak cepat habis. Nah, orang pun kemudian menyimpulkan bahwa yang namanya oli full sintetik itu bakal cepat habis. Pakai oli encer itu bakal cepat habis. Sementara itu pakai oli mineral itu pasti awet, pasti tahan lebih lama. Nah, hanya orang yang nggak tahu bahwa ini hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu saja. Jadi hanya berlaku untuk yang khusus saja. Jadi contoh kasusnya bisa lah. Contoh Fastron 0W20 lah, 5W30 lah, Fastron Gold. Perbandingannya dengan Mediterranean SX itu biasanya. Orang jarang sih pakai meteran 40, biasanya Mediterranean SX. Padahal ya sebenarnya oli full sintetik yang dimaksud itu bukan full sintetik dalam pengertian yang klasik ya. Jadi full sintetiknya itu sebenarnya isinya ya mineral juga. Bahkan bisa jadi tidak ada bedanya ya dengan yang oli mineral murah. Tidak ada bedanya itu dalam artian ada yang jual bahan oli tersebut sebagai oli murah, sebagai oli mineral. Karena ya mungkin antara oli mesran dengan oli Fastron itu bahannya walau sama-sama grup 2, beda sumbernya, beda kualitasnya, beda sifatnya. Tapi balik lagi lah, ya sebenarnya ya yang namanya oli full sintetik, oli encer itu kalau zaman dulu, zaman sebelum pabrikan memaksa pakai bahan murah, sifatnya tidak mudah menguap. Jadi walau olinya encer itu tidak mudah menguap. Jadi untuk bahan oli yang encer, full sintetik yang dipergunakan adalah full sintetik yang bahannya tidak mudah menguap. Jadi kalau kita dengar beberapa omongan itu ya, kan ada ya yang ngomong, oli mineral itu tidak cocok kalau dibuat encer. Karena apa? Karena akan jadi mudah menguap. Nah,
kalau ternyata oli full sintetiknya itu mudah menguap, ya itu hasilnya mineral. Tapi oli mudah habis itu ya nggak selalu ya, karena olinya cepat menguap atau mudah menguap. Bisa juga karena kebutuhan mesinnya. Jadi kebutuhan mesinnya adalah oli kental. Nah, ketika dikasih oli encer, maka perlindungannya jadi kurang. Kekentalannya terlalu lemah, terlalu encer. Karena tidak bisa melindungi, terjadi keausan. Dan keausan ini menyebabkan namanya penyakit vampir oli. Ya, vampir oli itu istilah yang salah ya, karena vampir oli itu biasanya ditujukan hanya pada motor Yamaha. Mungkin lebih cepatnya adalah oli cepat habis. Kalau oli cepat habis, ini berlaku semua merek. Kita lihat di grup Honda ada, grup mobil juga ada. Bahkan mobil sekelas BMW pun ya, itu ada penjelasan bahwa oh, mobil saya BMW ini olinya cepat habis gitu. Ada loh. Tapi nggak ada yang nyebut BMW itu mobil vampir oli kan. Sementara itu juga dari oli mineralnya ya. Oli mineral banyak yang berpikir oh, olinya nggak akan cepat habis ya. Oli mineral itu awet. Ya tentu ini cuma untuk mereka-mereka yang nggak pernah lihat uji panggangnya penulis ya. Kalau yang sering lihat video uji panggang penulis akan tahu ya bahwa ya ternyata beberapa oli mineral itu justru cepat habis. Jadi ada oli 20W 50 yang lebih cepat habis daripada oli 10W 40 atau 0W 40, 5W 40 gitu ya. Padahal olinya mineral. Ya karena memang yang disebut mineral sendiri sekarang wis macam-macam. Kalau dulu mungkin dari minyak bumi tok, kalau sekarang sudah banyak yang dari bahan daur ulang. Dan kualitas dari bahan daur ulang ini macam-macam. Ada yang bagus, ada yang buruk. Kalau yang bagus tidak mudah menguap. Kalau yang nggak bagus ya mudah menguap. Ada juga tipe karakter oli daur ulang yang tidak mudah menguap, tapi mudah hitam. Jadi dari sini aja ya jelas ya bahwa orang ngomong bahwa oli encer cepat menguap, oli full sintetik cepat habis ya. Itu ya sebenarnya relatif ya. Yang bikin cepat habis itu bukan karena full sintetiknya, tapi karena pabrikannya menggunakan bahan full sintetik yang emang nggak bagus. Terus yang kedua, dari kekentalannya, oli yang terlalu encer ya bakal bikin mesin aus, yang kemudian kalau parah bakal terjadi oli cepat habis karena part-partnya jadi aus. Dan ya ini banyak terjadi ya untuk mereka yang hidup di pinggir pantai, yang kendaraannya pakai oli kental, awet-awet saja, baik-baik saja, pakai oli lama gitu malah oke. Sementara mereka yang mengikuti perkembangan zaman justru mesinnya jadi bermasalah. Nah kalau soal minyak goreng jelas lebih karena kurang pengetahuan ya. Karena dipikir ya, kalau orang Indonesia itu dipikir yang namanya minyak goreng itu hanya minyak sawit tok. Padahal di dunia yang namanya minyak goreng itu banyak. Enggak cuma minyak sawit tok. Macam-macam. Yang sifatnya mudah beku pada suhu dingin itu ya terutama minyak goreng yang populer di Indonesia. Yaitu minyak sawit, apalagi minyak kelapa. Minyak sawit itu ya macam-macam juga. Kayak merek Xania atau Fortune itu
dia bakal mudah beku daripada merek misalnya Vilma atau Sunko. Sunko malah pamer ya bahwa minyak gorengnya bisa encer lebih lama daripada merek lain. Dan itu emang benar, karena memang cara penyulingan yang berbeda akan menghasilkan kualitas minyak goreng yang berbeda juga. Nah, tapi yang paling tahan beku itu adalah minyak jagung atau minyak canola atau minyak goreng yang kandungan oleic acidnya tinggi. Jadi sekarang ini lagi tren ya, minyak goreng dengan kandungan oleic yang tinggi, high oleic content gitu ya. Minyak goreng ini punya sifat lebih tahan panas, juga nggak mudah beku. Nah, kalau ada saya ngomong bahwa pakai minyak goreng disuruh dingin beku, ya itu karena dia salah dalam memilih. Salah pilih mereknya, salah milih jenis minyak gorengnya. Kalau mau untuk daerah beku, ya jangan pakai minyak sawit, apalagi minyak kelapa. Harusnya dia pilih minyak canola atau minyak jagung. Dan yang penulis tahu titik bekunya minyak jagung itu juga sangat rendah ya, setara dengan oli-oli yang labelnya full sintetik sekarang. Mungkin sampai minus 50 derajat kalau nggak salah ya. Tapi ini tentu ya bergantung dengan merek juga. Karena merek beda ya pemurnian akan beda juga hasilnya. Ya sama lah kalau di mesin juga. Sama-sama grup 2 ada yang bagus, ada yang jelek. Sama-sama labelnya full sintetik, ada yang sampah, ada yang bagus. Jadi ya sayangnya ya orang-orang nggak melihat lebih dalam ya soal ya tahan penguapan, soal mudah beku ini. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.